Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atani Shoki dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas UIN Arani Banda Aceh. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi yang sudah kami pelajari dari Bapak Eka Januar dari MK Ilmu Politik, penghantar ilmu politik. Baik, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama kita pindahkan dulu. Ya, yang pertama materi yang akan kita bahas adalah sejarah dan perkembangan politik. Yang kedua ada berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang ketiga ada hubungan antara ilmu sosial dan ilmu politik. Yang keempat ada demokrasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, sejarah dan perkembangan ilmu politik. Ilmu politik ditinjau dalam rangka yang luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Maka dapat dikatakan ilmu politik lebih tua usianya. Pemahaman di sini adalah bahwasanya ilmu politik ini sudah berkembang pesat dari sebelum adanya abad ataupun sebelum adanya tahun Masehi ya. Dari abad ke-19 itu ilmu politik sudah berkembang, dan adanya ilmu politik ini bahkan sebelum tahun Masehi. Jadi orang-orang terdahulu itu sudah memakai ilmu politik, dan ilmu politik ini dipelajari ataupun sudah mulai berkembang itu pada abad ke-19. Maka di sini tidak saya sebutkan karena saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Yang kedua, kita scroll lagi. Ada menurut para ahli ya. Menurut para ahli. Di sini dikatakan menurut ahli politik, ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang asal dan tujuan terbentuknya negara. Ini disebutkan oleh Aristoteles. Kita lanjut lagi. Di sini juga ada menurut ahli juga. Masih dengan ahli yang sama, Aristoteles. Ya, kita lanjut kepada konsep-konsep pokok dalam ilmu politik, yaitu ada 5. Yang pertama ada negara, yang kedua ada kekuasaan, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada kebijakan, dan yang kelima itu ada pembagian atau alokasi. Apa sih negara? Negara adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jadi kalau ada negara ini otomatis ada rakyat, ada presiden, ya. Soalnya ada sistem rakyat tersebut, sistem negara tersebut itu, ataupun kepada intinya sebuah negara ini adalah yang memiliki wilayah dan yang memiliki rakyat. Kalau sebuah negara itu ada rakyat namun tidak ada wilayah, maka itu tidak disebut sebuah negara. Dan jikalau ada sebuah negara ada wilayah namun tidak ada rakyat, maka itu juga tidak disebut sebuah negara. Selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang sesuai dengan keinginan pelaku. Maksudnya kekuasaan ini sebuah hak untuk seseorang untuk mengatur semua orang. Ya. Kalau ingin kita pahami lebih lagi, kekuasaan itu adalah hal yang dimiliki oleh seseorang ataupun power seseorang untuk mengatur beberapa orang. Lanjut lagi, yang ketiga ada pengambilan keputusan. Apa sih pengambilan keputusan? Jadi kita bahas satu. Pengambilan itu ya sudah jelas, itu adalah kita mengambil. Jadi keputusan apa keputusan? Keputusan itu adalah hasil membuat pilihan menunjuk kepada proses sampai keputusan itu tercapai. Itulah makna daripada keputusan. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil oleh
kelompok politik untuk mencapai tujuannya. Itu kebijakan dalam ilmu politik. Selanjutnya ada pembagian atau alokasi. Pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat atau suatu yang ingin dimiliki manusia, yaitu makna daripada pembagian ya, atau alokasi di dalam ilmu politik. Kita lanjut lagi. Ya, selanjutnya kita akan membahas berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Ya, pendekatan dalam ilmu politik itu ada 6. Yang pertama ada pendekatan legal, ada pendekatan perilaku, ada pendekatan neo-marxis, ada pendekatan pilihan rasional, ada teori ketergantungan, dan ada pendekatan institusional baru. Kita di sini akan membahas beberapa pendekatan saja untuk mempersingkat waktu kita. Ya. Yang pertama itu ada pendekatan legal. Pendekatan legal ini juga sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19, masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menaruh fokus pokok terutama konstitusional untuk uridisme bahasa tradisional, antara lain sifat dari undang-undang, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal, serta yuridis dan lembaga kenegaraan seperti parlemen, eksekutif dan yudikatif. Maka pendekatan legal ni yang sudah ada dari masa dulu. Maksudnya pendekatan ini emang sudah dikenal oleh masyarakat pada abad ke-19. Bisa kita bilang pendekatan tradisional lah. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini tumbuh dan mulai berkembang di Amerika Serikat pada tahun 950-an ya. Sesudah ataupun sesusai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab muncul pendekatan ini adalah sebagai berikut. Sifat deskriptif yang tidak memuaskan. Selanjutnya adanya kekhawatiran bahwa ilmu politik tidak maju dengan pesat. Maka pendekatan perilaku ini muncul ketika ada seseorang yang merasa bahwasanya ilmu politik ini tidak akan maju ke depannya. Maka dari situlah mulai adanya pendekatan perilaku. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke hubungan ilmu politik dan ilmu sosial. Ilmu politik ataupun biasa disebut sebagai cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan ilmu salah satunya yaitu sosiologi. Ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik ini adalah ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, jadi pemahamannya adalah ilmu politik ini dia ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri ataupun ilmu yang perlu ataupun berkesinambungan dengan ilmu-ilmu yang lain, apalagi terkhususnya itu ilmu sosial. Nah, jadi kalau yang udah ada namanya ilmu sosial, pasti di dalamnya itu sangat berkesinambungan dengan ilmu politik. Dan sebaliknya, jikalau ada ilmu politik pasti sangat berkesinambungan dengan ilmu sosial. Kita lanjut lagi. Ya, kita masuk langsung ke pembahasan yang terakhir ya. Ada demokrasi yang terakhir. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan yang dibatasi hukum guna melindungi hak rakyat. Jadi demokrasi ini pemahamannya adalah dari kita untuk kita, dari rakyat untuk rakyat. Artinya ini adalah persetujuan rakyat dan ini untuk rakyat juga. Namun di dalam demokrasi ini juga ada hukum supaya melindungi hak-hak yang maksudnya melindungi hak rakyat. Jikalau mungkin ada kesalahan ataupun kesilapan, maka ada yang melindunginya ataupun ada jalan penengahnya daripada hukum ini. Inilah tujuannya ada hukum.
Jadi jikalau ada terjadi perdebatan ataupun jikalau ada jadi kesalahan, maka ada jalannya. Jalannya kita jalan ke jalur hukum. Kalau sudah masuk ke jalur hukum, maka dia sudah, insya Allah sudah jelas, karena dia sudah ada ketetapannya. Ya, kita lanjut. Sistem-sistem hukum itu ada 7. Yang pertama ada demokrasi. Sistem demokrasi ya. Sistem demokrasi itu ada 7. Yang pertama ada demokrasi konstitusional, ada demokrasi parlementer, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Selanjutnya kita bahas lagi. Saya akan balik lagi ya dikit ya kepada hubungan dalam ilmu politik. Di sini saya tidak lampirkan, namun perlu kita ketahui bahwasanya hubungan dalam ilmu politik itu ada hubungan ilmu politik dengan sejarah, hubungan ilmu politik dengan filsafat, hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Nah, yang kita bahas tadi ini, sosiologi. Hubungan ilmu politik dengan antropologi, hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Selanjutnya ada hubungan ilmu politik dengan psikologi, dan selanjutnya ada hubungan ilmu politik dengan geografi. Ya, itu beberapa hubungan antara ilmu politik. Bisa kita artikan bahwasanya ilmu politik ini dia masuk ke dalam semua bidang ya. Maka perlu kita pelajari ilmu politik ini. Terkadang orang salah menilai ilmu politik. Apa itu politik jahat, ini itu dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ilmu politik ini tidak jahat. Bahkan dalam ilmu politik ini menganjurkan untuk supaya bangsa ini maju, supaya bangsa ini ada tujuan gitu. Namun siapa yang jahat nih dalam ilmu politik? Yaitu bukan lembaga, maksudnya orang-orang yang ada di dalam lembaga-lembaga ilmu politik ini. Seperti, mohon maaf, penjabat-penjabat kita yang telah mungkin silap beliau ataupun mungkin beliau khilaf, memakan uang rakyat, mengambil hak-hak rakyat, memanfaatkan rakyat, memanfaatkan jabatan, memanfaatkan kedudukan, kekuasaan dan lain sebagainya. Itulah yang merusak, itulah yang merusak nama ilmu politik, ataupun itulah yang merusak ilmu politik. Sebenarnya politik ini sangat bagus, berguna. Bahkan bisa kita bilang kita ini sebagai rakyat Indonesia, apalagi kita nih rakyat demokrasi, kalau tidak ada ilmu politik ini bahkan mungkin bisa jadi kita nih kacau. Sistem negara kita ini kacau. Maka sangat perlu ilmu politik ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kalau ada mungkin salah pemahaman, saya mohon maaf, karena saya pun di sini belajar ya. Kita sama-sama belajar. Siapapun yang mendengar ini, jikalau ada salah ataupun salah pemahaman dari saya mohon maaf, karena saya pun juga belajar. Kita sama-sama belajar. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya Tani Syukri Rahmatillah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas UIN Banda Aceh. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.